Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wasanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kajian ini dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih semangat? Hah? Enggak. Ngantuk? Capek. Jam berapa? Capek. Tadi kan udah istirahat ya. Nah, namanya istirahat sebentar. Ya, perhatikan. Ya. Hei. Saya ketika mengucapkan ya, santri Al-Furqan saya ganti. Santri Al-Furqan jawabannya siap. Oke, semuanya perhatikan. Saya ulang lagi. Santri Al-Furqan masih semangat? Yes, ya. Yes. Allahu Akbar. Masih semangat? Gigi kudunya di iya. Masih semangat? Yes. Allahu Akbar. Ulangi kompak. Masih semangat? Yes. Coba muslimat. Ya, muslimat ini suaranya keras loh. Oh, ulangi. Muslimat, masih semangat? Bagus, Masya Allah ya. Muslimin, masih semangat? Alhamdulillah ya. Baik ya. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan membahas sebuah tema tentang, nih perhatikan nih temanya, mencari ridho Allah. Temanya judulnya temanya mencari ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, mencari ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apa maksudnya temanya? Mencari ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Kedua orang muslimat. Apa muslimat? Kalau yang tadi pagi apa masih ingat muslimai? Nah, muslimat masih ingat tadi pagi apa? Kajiannya temanya apa? Saya jawab. Santri Al-Furqan Oke, bagus ya. Sekarang tema sore kali ini mencari ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah, ridho Allah, ya.
ridho Allah. Apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho, ridho, ya? Oh, berarti ini baterainya ada, ya? Apa yang dimaksud dengan ridho Allah? Ya. Ridho adalah, ya, apa ridho? Hah? Ridho Allah. Ridho itu apa? Ridho secara bahasa, ya, itu adalah kepuasan, puas, senang. Ridho itu senang, puas, bahagia. Puas atau puas? Saya puas. Nah, bukan puasa, beda, ya. Itu ridho. Berarti kalau orang ridho, saya senang. Saya ridho dengan Fahri, saya senang Fahri. Saya ridho dengan Aisar, saya berarti puas dengan Aisar. Oh, puas. Saya ridho dengan Aisyah, berarti saya apa? Bahagia, senang lihat Aisyah, ya, lihat Zakia, saya ridho. Nah, itu namanya ridho. Namanya apa, Ri? Berarti apa? Mencari kebahagiaan dari Allah, mencari kesenangan dari Allah, atau mencari kepuasan yang datangnya dari Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang. Kamu ingin nggak mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Kamu ingin nggak Allah cinta sama kamu? Hah? Pengen nggak, Akmal? Kamu dicintai oleh Allah, pengen apa enggak? Pengen. Semuanya pengen ya, disayang oleh Allah ya? Pengen diberi kebahagiaan oleh Allah? Pengen Allah berikan kesenangan? Pengen? Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak ingin? Angkat tangan. Ya. Saya yakin semuanya ingin, ya, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan kesenangan dari Allah, mendapatkan cintanya Allah. Apa caranya? Caranya adalah dengan salah satunya yang ini yang akan kita bahas, berbakti kepada kedua orang tua. Oh, berbakti kepada kedua orang tua. Karena nih, perhatikan nih, tadi ridho ya, ridho, kepuasan, kesenangan, kebahagiaan, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nih, sabda Nabi SAW, ya. Nabi kita mengatakan, memberikan nasihat kepada kita yang sangat indah. Apa itu? Ridollah fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridollah fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Apa artinya? Catat artinya. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Saya ulangi lagi. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, kedua orang tua. Murkanya Allah, jangan mainan, tulisan. Kamu masuk itu kok ya, malah pada ayo. Dadah. Di syuting kamu malah jadi artis,
Coba perhatikan. Murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang. Ini hadis yang perlu kita perhatikan. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ridho Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Tergantung kepada apa? Ridhonya kedua orang tua kita, ya. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oh, dapat dipahami itu dia? Apa coba? Katanya dapat. Udah nggak bisa memahami tanpa diterangkan, bisa nggak? Hah? Udah paham atau belum? Apa coba? Apa Kak? Apa? Ya apa gimana maksudnya? Jelaskan, bisa nggak? Hah? Muslimat bisa nggak menjelaskan? Hah? Ya, perhatikan. Kalau belum paham, ya dengarkan baik-baik. Ya, nanti ini saya tanyakan nih, ya perhatikan. Yang pertama, kalau kamu ingin mendapatkan ridho Allah, tadi ridho, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan kesenangan dari Allah. Pokoknya dikasih oleh Allah kesenangan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah. Syaratnya apa? Ridho kepada kedua orang. Maka jalan yang sangat cepat bagi seorang anak untuk mendapatkan ridho Allah itu gampang. Kalau kamu ingin dapat ridho Allah, kepuasan dari Allah, cintanya dari Allah, itu apa? Kamu berbakti kepada kedua orang, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jangan sia-siakan keberadaan kedua orang tuamu. Apalagi apa? Sampai membuat sedih kedua orang tua. Membuat marah kedua orang tuamu. Bocah ini bocah. Hah? Mana yang suka membuat orang tua marah? Dengan perilakunya, dengan kenakalannya. Loh. Ya. Ingat, kalau orang tuamu senang dengan kamu, nih ya, orang tua senang lihat kamu, alhamdulillah anak saya rajin sholat, alhamdulillah anak saya kalau disuruh itu langsung nurut, ya, alhamdulillah anak saya kalau diperintah atau suruh nyapu, suruh ngebas, suruh piring langsung gercep, gerak cepat, tidak pakai lola. Ayo nyuci piring mbak, nanti bu. Nyuci piring, nanti bu. Ini lola ini, butuh loading. Ya. Nih perhatikan. Kalau orang tuamu senang dengan tindakanmu, perilakumu, tingkah lakumu, kamu rajin, nurut, sholat, taat beribadah, orang tuamu senang, berarti Allah senang kepada kamu. Berarti Allah cinta kepada kamu. Kenapa? Karena orang tuamu bahagia dengan perilakumu. Paham? Itu artinya paham? Paham ya? Itu artinya ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Kalau kamu membuat orang tuamu senang, bahagia dengan tindakanmu, perilakumu, berbuat baikmu kepada orang tuamu, disuruh nurut langsung. Kan orang tua senang apa enggak? Mbak Selin cuci piring, oh ya bu, siap. Mbak Ara ngepel nyapu, oh siap bu, tenang aja bu, siap. 86. Ya. Akmal suruh ngapain Akmal kira-kira?
Ngepel, Akmal, ngepel. Oh, siap. Kira-kira nih, kira-kira Akmal, kalau kamu disuruh Akmal ngepel, siap Bu? Ibumu seneng apa marah-marah? Astagfirullah. Kalau kamu disuruh kok langsung nurut, ibumu seneng apa marah? Jawab dulu. Kalau kamu diperintah sama ibumu, kamu nurut langsung. Ya. Tuh. Makanya nih ya, kalau kamu diperintah oleh orang tuamu, ya, apapun itu, kemudian kamu gerak cepat, ya, dan itu menjadikan orang tuamu senang dengan kamu. Disuruh sholat, langsung sholat. Itu apa? Orang tuamu merasa senang. Alhamdulillah, ya Allah, anak saya itu kalau disuruh sholat langsung. Berarti apa? Orang tua senang, maka apa? Kalau orang tua senang, Allah ikut senang. Oh. Orang tuanya bahagia dengan perilakumu, Allah juga bahagia dengan perilakumu. Paham? Itu yang disebut dengan ridho Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Paham? Akmal? Wildan? Paham? Apa? Jangan mainan. Yang kedua, poin yang kedua tadi, kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Kemarahannya Allah itu tergantung apa? Kepada kemarahannya kedua orang tua. Nih, dengarkan nih. Kalau orang tua marah kepadamu karena perilakumu yang nakal, yang susah diatur, yang nggak nurut dan seterusnya. Kalau orang tua murka kepadamu dengan perilakumu, tindakanmu, tingkah lakumu yang nakal, tidak mau diatur, susah diatur, maka apa? Otomatis orang tuamu merasa kesal, ya enggak? Ya enggak? Enggak mungkin ada orang tua yang ketika anaknya enggak mau sholat kemudian bahagia, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya enggak sholat, malah bersyukur. Enggak ada. Kalau ada orang tua yang alhamdulillah anak saya enggak sholat, alhamdulillah, loh kok malah mengucapkan alhamdulillah? Loh, ini orang tua yang perlu ditanyakan itu, ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya apa? Orang tua itu kalau anaknya ya susah diatur, nggak mau nurut, ya, naudzubillah, kalau nakal, maka apa? Orang tua merasa sesak dadanya. Orang tua merasa sedih. Apalagi kalau tingkat kenakalanmu semakin tinggi, ya, semakin tinggi, semakin naik terus ke tingkat kenakalanmu. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor kepada kedua orang tua, otomatis orang tuamu itu sakit hatinya. Ketika orang tuanya sakit hati, sedih, marah, kesal, maka Allah pun ikut marah kepadamu. Ya, kalau orang tuanya sedih, marah, murka karena kenakalanmu, nih dengarkan, maka Allah pun murka kepada ya kalian semuanya kalau perilakumu, ya, kenakalanmu yang menjadikan orang tuamu marah. Ya, perhatikan. Jadi di sini apa? Perhatikan. Kata kuncinya apa? Supaya kita bisa melihat nih tanda-tanda
Allah mencintaimu atau tanda-tanda Allah marah sama kamu, apa caranya? Tahu nggak caranya? Tadi saya sudah kasih tahu. Taat kepada kedua orang, berbakti kepada kedua orang. Kalau orang tuamu senang, Allah pun senang dengan kamu. Paham? Kalau orang tuamu bahagia dengan perilakumu, tingkah lakumu, maka Allah pun akan bahagia dan senang dengan kamu. Sebaliknya, kalau duduk Mumtaz, duduk. Kalau orang tua kamu marah sama kamu, orang tua murka sama kamu dengan kenakalanmu, ya, dengan tingkah lakumu yang susah diatur, ya, yang seenaknya sendiri, maka Allah pun marah. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kalau kamu ingin, ya, mengetahui Allah cinta enggak sama kamu, Allah seneng enggak sama kamu, caranya dengan apa? Bagaimana sikapmu kepada kedua orang tuamu masing-masing. Wildan, kira-kira kamu pengen disayang sama Allah apa enggak? Berarti kalau kamu yang disayang oleh Allah, ngapain? Sayang kepada kedua orang dengan cara apa? Taat, nurut, ya enggak? Loh, paham? Berarti kalau kamu ingin mengetahui, saya ulang lagi nih ya, saya ulang lagi. Nanti saya tanya saya tanya nih, bagaimana kita bisa mengetahui Allah cinta dan sayang kepada kita dengan cara apa? Dengan cara kita berbakti kepada kedua orang. Kalau orang tuamu senang, bahagia dengan kamu, perilakumu, tingkah lakumu yang taat, yang soleh, maka orang tua senang, maka Allah pun ikut senang. Kenapa? Karena orang tuamu senang. Tapi sebaliknya, kalau orang tuamu itu marah, murka, ya, kesal dengan kenakalanmu, dengan perilakumu, ya, yang seenaknya, maka Allah pun akan ikut marah kepadamu. Paham ya? Maka kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang akan disegerakan dibalas di dunia. Ini perhatian nih. Kata Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad mengatakan, dosa yang akan segera dibalas di dunia. Salah satunya apa? Dosa anak durhaka kepada kedua orang tua. Itu langsung cash di dunia, kontan, tidak pakai ditunda-tunda. Makanya kalau ada anak nih, ya, ada anak durhaka kepada orang tuanya, ya, nggak nurut, nggak mau diatur, bahkan sampai berkata kasar, bahkan sampai memukul dan seterusnya, ya, bahkan sampai apa? Naudzubillah, ada yang sampai apa? 3 membunuh. Bahkan kemarin di Jawa Timur, ya, itu ada anak, 2 orang anaknya yang anaknya sukses, sudah sukses, punya mobil, punya rumah mewah, tapi apa? Orang tuanya yang tinggal hanya bapaknya yang lumpuh karena stroke, nggak mau ngerawat bapaknya, kemudian apa? Dititipkan ke panti jompo. Padahal anaknya ini orang kaya, 2 anaknya orang kaya semua, punya mobil, punya rumah, punya usaha. Harusnya tinggal nyewa atau mengambil perawat, suruh kerja gitu ya, merawat bapaknya gitu ya. Tapi ini nggak mau, atau pembantu untuk merawat bapaknya gitu ya, nggak mau. Apa? Kemudian apa? Langsung diantar
ke panti jompo. Panti jompo itu adalah tempat di mana dititipkannya para lansia, orang-orang tua sepuh yang yang sengaja anak-anaknya itu tidak mau mengurusinya. Atau ada yang mau ngurusi tapi apa? Karena sibuk sehingga apa? Dititipkan. Tapi tiap bulan tetap memberikan apa? Bulanannya kepada panti jomponya. Tapi anak ini nggak mau, dipasrahkan, orang tuanya, bapaknya titipkan. Apa katanya? Nih, kata anaknya, dua anaknya sudah ikrar, mulai surat, ditandatangani pakai materai. Kemudian apa? Mengatakan, kalau bapak saya meninggal, tidak perlu dikabari saya, tidak usah dikabarkan kepada saya tentang kematiannya, langsung kubur, jangan nunggu-nunggu saya. Coba, ini anak durhaka atau anak soleh? Masya Allah. Ya, padahal hartanya itu warisan dari bapaknya. Loh, sudah dapat warisan, bapaknya lumpuh, stroke, dimasukkan panti jompo, kemudian apa? Anaknya membuat surat dengan panti jompo. Apa katanya? Kalau bapak saya meninggal, tidak usah dikabari, langsung saja dikubur tanpa harus hadir kedua anaknya. Coba bayangkan. Loh, Masya Allah. Ya, jangan sampai kayak gini ya. Oh, jahat ini, anak yang jahat ini. Ya, bagaimana mungkin ya orang tuanya yang sudah sejak kecil merawat kamu, gendong kamu, ya enggak? Merawat kamu sejak kecil, bahkan ibumu ngelus-ngelus kamu ketika di kandungan itu udah dilus-lus kamu. Yang sehat ya, masih di kandungan diajak ngobrol. Yang sehat, yang soleh, sudah didoakan. Ya enggak? Dulu kita, di rahim ibu kita, itu sudah didoakan. Yang soleh, yang rajin, yang nurut. Keluar, jadi kamu. Wow. Keluar, jadi kamu, jadi kita semua. Loh. Sudah didoakan. Sejak di rahim ibu kita masing-masing, kita semua sudah mendapatkan doa-doa ibu kita, orang tua kita. Sampai kita keluar ke dunia, terlahir, masih orang tua mendoakan kita sampai sekarang, ya enggak? Ya enggak? Loh, makanya apa? Sehebat apapun anak, sehebat apapun kamu besok, kamu jadi orang sukses lah, kamu jadi orang pembisnis sukses, jadi pejabat, mau jadi apa saja, hebat kamu, punya harta banyak, kamu ngasih, nih, Bu, saya belikan mobil mewah, saya belikan rumah mewah, silakan Bu. Tapi sudah putus hubungan ya Bu ya, sudah balas jasa. Bisa nggak terbalaskan jasa ibu orang tua? Tidak bisa. Ya, jasa kedua orang tua kita tidak akan bisa terbalaskan dengan apa yang kita punya. Ya. Saya sering mengibaratkan, kalau kamu punya gunung emas, ibaratnya Slamet, Gunung Slamet. Gunung Slamet itu gunung yang tertinggi di Jawa Tengah. Ya, Gunung Slamet. Itu diumpamakan Gunung Slamet itu jadi emas. Jadi padat, luar dalam padat jadi emas. Kemudian kamu berikan kepada kedua orang tuamu, Pak, Bu, ini gunung emas untukmu. Untuk membalas jasa-jasamu, lunas apa tidak? Wow, apa kata nih? Kata sahabat Abdullah bin Umar. Nih, ketika ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak miskin yang mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Dulu, jangan tidur ya. Kemudian apa? Uwais Al-Qarni ya adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang tersisa hanya tinggal ibunya. Maka apa? Uwais Al-Qarni sangat mencintai ibunya
karena tinggal satu itu, dan sangat ya menyayangi ibunya. Bahkan apa? Uwais Al-Qarni mengatakan, saya tidak pernah ya mengecewakan ibu saya. Kalau ibu saya ingin sesuatu apapun, saya pasti akan berusaha mewujudkan keinginan ibu saya. Sampai-sampai apa? Ibunya Uwais Al-Qarni yang sudah tua renta, tidak bisa jalan, sudah lemah, itu ya, minta naik haji. Loh, minta naik haji, yang sudah sering saya sampaikan kan ya. Loh, naik haji. Sehingga apa? Uwais Al-Qarni itu miskin, butuh waktu. Sehingga apa? Uwais Al-Qarni kerja serabutan, mengumpulkan uang, belilah seekor anak sapi atau lembu. Ya. Sudah kerja, dibelilah seekor anak sapi yang dirawatnya selama 6 bulan. Kemudian apa? Uwais Al-Qarni membuat kandang di atas bukit. Jadi kalau pagi naik ke bukit, digendong anak sapinya, dipikul, dipanggul, turun ke bawah. Tiap hari seperti itu, bolak-balik. Sore dibalikin lagi ke kandang. Pagi turunkan, kalau mau sore diangkat lagi, dipikul ke atas. Maka orang-orang mengatakan, waduh, lihat tuh, Uwais Al-Qarni sudah gila. Wah, orang-orang mengatakan Uwais Al-Qarni sudah gila gara-gara ingin mewujudkan ibunya berangkat haji. Dia gila, gendong-gendong sapi. Ada nggak orang gendong sapi? Ada nggak sekarang orang gendong sapi? Anak sapi digendong-gendong, emang nggak bisa jalan, ya kan gitu ya? Kan anak sapi kan bisa jalan, ya nggak? Loh, anak kerbau kan sama, dituntun tinggal jalan kan bisa. Hah? Ya. Tapi apa? Orang-orang pada mengatakan, wah, Uwais kasihan, Uwais gila nih. Gara-gara ingin mewujudkan ibunya naik haji, berangkat haji, Uwais jadi kayak orang gila. Masa gendong-gendong sapi naik bukit, turun lagi naik terus seperti itu. Ternyata apa? Tibalah saatnya ya mendekati waktu ya bulan-bulan haji. Sehingga apa? Uwais ketika sapinya selama 6 bulan dicarikan rumput dan seterusnya, sehingga apa? Yang tadinya seekor anak sapi selama 6 bulan sudah menjadi seekor sapi yang sudah gemuk. Maka apa? Dijual. Dijual. Laku lumayan. Kemudian uang penjualan dari sapi itu untuk ongkos biaya berangkat Kemudian Uwais mengatakan, saya gendong sapi naik turun bukit selama 6 bulan itu bukan hanya gendong, tapi latihan fisik. Latihan apa? Dari yang tubuhnya mungkin kelemar-kelemar, gak berotot, naik turun gunung, gendong sapi, ya, sehingga apa? Selama 6 bulan fisiknya sudah terlatih. Kenapa? Karena Uwais tidak punya kendaraan unta ataupun kuda. Uwais Al-Qarni tidak punya kendaraan unta ataupun kuda, apalagi sekarang pesawat. Uwais Al-Qarni nggak punya, makanya apa? Dia tahu, saya nggak punya kuda, saya nggak punya unta, berarti apa? Saya harus menggendong ibu saya dari Yaman. Yaman, tahu Yaman? Yaman itu juga negara Timur Tengah, tapi kan jaraknya jauh. Ya, kalau naik pesawat itu sekarang bisa 1 harian, 24 jaman atau kurang lah dari itu. Naik pesawat 1 harian. Loh, saya ke sini, ke Jambi, ke tempat Mbahnya Salma di Jambi. Kalau naik pesawat 1 jam. Naik pesawat 1 jam. Kalau naik bis 2 hari 2 malam. Loh, lama kan? Berarti apa? Uwais Al-Qarni gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Itu berapa bulan itu? Digendong. Ada yang kuat?
Ada yang pernah gendong ibumu kamu? Boro-boro suruh beli cabai aja nggak mau, apalagi gendong. Ya nggak? Suruh ngepel aja nggak mau, nyuci piring aja nggak mau, apalagi Uwais Al-Qarni. Datang ke Mekah, sudah sampai Mekah, sudah selesai menunaikan manasik hajinya, sudah selesai tawaf wada terakhir. Kemudian Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah ini. Tapi ketika Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni tidak bisa bertemu. Kenapa? Karena Rasulullah sedang berjihad keluar, ya sudah sedang keluar berjihad bersama para sahabat. Tinggallah ketemu dengan sahabat namanya Abdullah bin Umar yang ketika itu masih kecil, masih remaja, ya namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, bertanya kepada Abdullah bin Umar. Maka apa? Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai Abdullah, apakah dengan seluruh amalan yang saya kerjakan, yang saya lakukan untuk ibu saya gendong ibu saya dari Yaman ke Mekah sampai sini, kemudian saya ngurusi ibu saya, nanti saya gendong ke Mekah, kemudian balik gendong lagi ke Yaman. Apakah dengan amalan tersebut sudah lunas jasa ibu saya kepada saya? Apakah sudah lunas jasa kedua orang tua? Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai Uwais, satu hentakan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu saja belum mencukupi. Loh, satu hentakan nafas ketika ibumu melahirkanmu itu pun belum sampai. Coba bayangkan. Jadi amalannya Uwais Al-Qarni yang sejak gendong dari Yaman ke Mekah sampai manasik selesai, kemudian balik lagi gendong, katanya apa? Belum mampu menebus jasa ibunya. Apalagi hanya menebus nafas ketika ibumu melahirkanmu. Ini bayangkan nih, hanya menebus nafas saja belum bisa. Jadi kalau kamu ada anak yang sukses, memberikan mobil mewah, rumah mewah, menebus nafas ketika ibumu melahirkanmu saja tidak bisa. Menebus nafas ketika kan terengah-engah, ya enggak? Tanya ibumu ketika melahirkanmu itu nafasnya kan terengah-engah. Ketika terengah itu kebaikanmu yang sebesar gunung belum mampu menggantikan menebus satu nafas ibumu ketika melahirkan. Masya Allah. Paham? Maka di sini kalian perlu perhatikan sikap kamu kepada kedua orang tua kamu. Kalau sikapmu baik, kamu nurut, kamu soleh, taat, maka Allah pun senang. Paham? Allah ridho kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu ya nggak nurut, susah diatur, seenaknya sendiri, bahkan naudzubillah nakal, maka apa? Orang tua jengkel, marah, murka, maka Allah pun ikut jengkel kepadamu, marah kepadamu, dan murka kepadamu. Paham sampai sini? Paham? Ya, baik, perhatikan. Sebelum saya akhiri, saya akan tanya, ya. Nih, perhatikan. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Baik. Pertanyaan pertama. Sudah, perhatikan. Pertanyaan pertama. Angkat tangannya cepat ya, angkat tangannya cepat. Apa tema yang sudah saya sampaikan hari ini, Pak Sorin? Ya, Selin dulu tadi, Selin dulu. Ya, mencari ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang. Ya, silakan Pak Selin. Alhamdulillah.
Ya makanya kan suruh mencatat lu. Tadi muslimat banyak yang angkat tangan, tapi kan suruh cepet. Kedua. Ya. Kedua. Saya tanya, bagaimana caranya kalian bisa mengetahui Allah sayang, cinta sama kamu atau Allah benci, marah sama kamu? Apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Tapi bukan hanya sekedar ini kamu gara-gara, tapi memang harus diamalkan ya. Berbakti sama orang tua, menyenangkan orang tua. Kemudian sebutkan arti hadis tadi yang saya sampaikan. Yo, ya. Ini dulu. Ya, Masya Allah, silakan nih, lumayan kan? Kemudian pertanyaan yang terakhir. Cepat angkat tangannya, muslim-muslimat gerak cepat. Tak dulu, belum. Jangan dulu. Pertanyaan nih. Siapa nama sahabat yang gendong ibunya? Aska. Uwais Al-Qarni. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah habis selesai. Ya. Silakan. Habis ini mandi. Mandi. Mandi ya. Yang ini mandi. Dengarkan dulu. Muslimat bisa dibagi dua, di sini dulu, ada yang di rumah, boleh ya, itu lebih cepat ya. Kalau yang dekat boleh pulang ya. Dimauan doang. Di sini boleh, dua-duanya diisi dulu, ada yang di rumah, jadi cepat ya. Muslimin nunggu selesai muslimat, paham? Paham ya? Boleh. Apa? Kamu rumahnya mana? Jauh, Mas Kidul. Hah? Yang dekat, ya. Paham? Ini kalau cepat, muslimat, ini kan dua. Nanti yang satu di rumah saya itu kan ada ya. Nanti biar cepat, ya. Gitu. Nanti kalau muslim sudah selesai, baru muslimin. Apa? Astagfirullah. Dari tadi kok pengennya itu terus. Dah. Ya, istirahat pokoknya. Habis ini mandi, istirahat sampai maghrib sholat. Muslimat dulu yang keluar, muslimat dulu. Ingat, muslimin mandinya habis muslimat. Ya nanti kan.